Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Arya Jasrianto. NPM saya 211000076. Saya dari kelas B. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas video bahasa Indonesia tentang kasus suap Samintan. Langsung mulai aja. Definisi suap dan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sedangkan penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Nah, langsung ke kasusnya. Jadi, Samintan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Februari 2019 lantaran diduga memberikan uang sejumlah 5 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yaitu Eni Maulani Saragih, untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP 2B PT Asmin Kualindo Tuhub atau yang bisa disebut AKT. Samintan sendiri telah menjadi buronan sejak 6 April 2020. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B PT Asmin Kualindo Tuhub di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu pada tanggal Selasa 6 April 2021, Deputi Penindakan KPK Karyoto bergerak dan memantau keberadaan tersangka yang sedang berada di salah satu kafe yang berlokasi di wilayah Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, lalu pada Senin tanggal 30 bulan 8 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B Samintan. Nah, klasifikasi hukumnya, hukum ini atau suap ini suap sebagai sebuah perbuatan pidana telah lama diatur dalam hukum Indonesia. Awalnya diatur pada pasal 209 KUHP yang mengatur kriminalisasi terhadap tindak pidana suap berlangganan penyuapan aktif terhadap pegawai negeri. Sementara itu, pasal 419 KUHP diatur mengenai penyuapan pasif. Masih klasifikasi hukum. Dan ketentuan pasal 2110 KUHP mengatur soal penyuapan terhadap hakim dan penasehat di pengadilan dan diancam pidana oleh pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi melalui UU nomor 31 tahun 1999 JO. Lalu dan UU nomor 20 tahun 2001. Nah, menurut saya, menurut pendapat saya, tentang penyuapan. Saya setuju tentang penyuapan. Saya setuju tentang kasus penyuapan ini karena penyuapan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Menurut saya, suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum akibat rasa ketidakpuasan yang dapat merusak, menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil dan dapat menyengsarakan rakyat. Saya setuju tentang kasus penyuapan ini karena kan banyak
pejabat-pejabat atau ya yang di atas kita lah melakukan penyuapan, korupsi, karena kan penyuapan sudah termasuk korupsi, merugikan juga gitu untuk rakyat dan negara sendiri. Kita lanjut lagi ke kronologisnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melimpahkan barang bukti dan samintan sebagai tersangka ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tim penyelidik melaksanakan tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka samintan atau ST kepada tim Jaksa Penuntut Umum JPU karena sebelumnya melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara sehingga dinyatakan lengkap pada Kamis tanggal 3 bulan 6 2021. Nah, di sini ada fakta-fakta di dalam sidang terakhir. Yang pertama, divonis bebas bersalah. Samintan dinyatakan tak terbukti memberikan suap sebesar 5 miliar rupiah kepada mantan anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu Eni Maulani Saragih. Fakta yang kedua, Samintan disebut korban pemerasan. Kenapa? Karena Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa Samintan adalah korban dari Eni Saragih yang meminta uang untuk membiayai pencalonan suaminya dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Temanggung, Jawa Tengah. Fakta yang ketiga, Jaksa KPK ajukan kasasi terhadap putusan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan Samintan dari dakwaan pemberian gratifikasi sejumlah 5 miliar rupiah kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi 7 DPR periode 2014-2019. Yang keempat, kasus pemberian gratifikasi belum diatur di dalam UU. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar-dasar hukum tentang penyuapan, gratifikasi, korupsi, dan lain-lain terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Lalu di pasal 209 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga terdapat pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila di presentasi kali ini saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.